Kemudian mungkin ada di antara kita harus ngadakan perjalanan, mungkin harus ikut omudi dan sebagainya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat tarawih. Hari ini kami beri ilmu ringan, hendaknya kita pun tetap melaksanakan sholat tarawih biarpun di atas kendaraan. Masya Allah, ini fikih yang jarang dipakai, ustadznya pun jarang. Padahal kita menemukan guru-guru mulia kami waktu berada di Yaman itu adalah melakukan sholat di atas kendaraan. Kalau kita belajar, kalau kita berangkat ngantarkan guru, saya ngambil buku di belakang beliau. Kalau beliau membuka mata, kami membaca buku di belakangnya. Kalau sudah kelihatan ngantuk, kami diam. Setelah beliau melek begini, sholat lagi. Setelah sholat, assalamualaikum, diam begini, kami baca. Mereka kerjaannya sholat. Makanya kalau orang punya ilmu itu enak. Sholat di atas kendaraan itu mudah. Kita cukup, yang penting punya air wudhu seperti ini, menutup aurat, sholat sesuai dengan ke arah mobil berjalan. Langsung sholat sunat, Allahu Akbar. Rukuknya begini, sujudnya merunduk lebih rendah lagi, Masya Allah. Setengah jam bisa 20 rakaat. Kalau dari sini Cirebon itu bisa 100 rakaat. Coba, begitu mudah. Makanya ada orang sudah diberi mobil oleh Allah dan tidak ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Semua ulama mengatakan boleh sholat di atas kendaraan karena Nabi pernah melakukan sholat di atas kendaraan. Bahkan sebagian mengatakan pahalanya lebih gede lagi. Agar menjadi saksi. Lah kalau ibu bapak sholat di atas kendaraan sepanjang perjalanan itu menjadi saksi. Perlu diamalkan ini ilmu ini. Apalagi lagi undangan buka bersama. Setelah itu ya Allah agak jauh perjalanannya. Sudahlah saya pulang sholat isya dulu aja. Setelah sholat isya di rumah saudara, kalau saya sholat tarawih nanti kemalaman. Sudah bang yuk pulang, dia naik mobil, di atas mobil suaminya sambil nyopir jadi imam. Istrinya di sampingnya jadi makmum. Allahu Akbar. Sampai di rumah tinggal istirahat. Yang kerja pun demikian, mudah, tidak susah. Dan ini ada, bukan syariat main-main. Lakukan ini, dan ini kami suarakan khususnya di Jakarta sana. Kami saksikan, perhatikan di Jakarta itu setiap hari waktu taraweh ada orang di atas kendaraan. Kalau seandainya mereka semuanya punya ilmu ini, ternyata insya Allah satu tol semuanya ahli taraweh di kendaraan itu. Cuman karena nggak punya ilmunya. Tapi harus menutup aurat, ibu menutup aurat seperti ini harus suci. Menutup aurat pakai baju begini sudah boleh, nggak usah pakai mukena khusus. Nih udah boleh. Tinggal kakinya saja. Kalau nggak kelihatan dilipat aja begini. Sudah. Mudah. Ini diantaranya fikih yang harus kita hadirkan bersamaan bulan Ramadan. Jangan sampai ada di antara kita tidak melakukan sholat tarawih. Intinya sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya. Termasuk sholat isya yang dilakukan di waktu maghrib boleh. Jadi kita boleh sholat tarawih setelah maghrib tapi isyaan dulu. Sholat isya ke waktu maghrib itu gimana bu? Waktu pergi, ya tidak usah bingung. Ibu kan punya ilmu sudah kemarin bab musafir ya. Jadi kalau ibu bepergian jamak takdim habis sholat maghrib, sholat isya langsung. Berarti waktunya waktu maghrib. Setelah itu boleh sholat taraweh. Intinya sholat taraweh harus setelah melakukan isya, bukan setelah waktu isya. Setelah melakukan sholat isya. Baik. Jadi tidak ada yang meninggalkan taraweh setelah hari ini. Pakai motor, reng-reng, Allahu Akbar. Kalau Nabi mengendarai onta, mengendarai kendaraan bair itu onta. Al-rahilah, kendaraan Nabi melakukan sholat di atas kendaraannya. Lakukan ini. Karena apa? Kalau kita ngandalkan di rumah, Masya Allah, habis kerja bu, habis sholat isya, habis kerja pulang capek sampai di rumah mau taraweh kelihatan bantal. Ntar malam aja deh mau tidur dulu. Habis tidur bangunnya setelah ngantuk sahur lihat jam buru-buru hilang taraweh. Baik, selesai. Insya Allah semuanya taraweh. Amin. Dan qiyamul lail itu jaminan dari Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang melakukan salat tarawih karena Allah dengan keyakinan mengharap pahala Allah menjadi sebab akan diampuni dosa kita.